Nabi SAW juga memberikan kata kunci kepada kita melalui nasihat kepada salah satu sahabatnya yang bernama Wasibah radhiyallahu anhu. Sahabat ini mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang kondisi hatinya yang kadang-kadang tidak tenang. Maka Nabi SAW berkata kepada beliau, istaftih nafsak, istaftih qalbak ya Wasibah. Coba kamu tanyakan fatwa itu ke dalam dirimu sendiri, hai Wasibah. Dan tanyakan juga ke dalam hatimu. Thalathan, 3 kali Nabi ulangi. Lalu beliau mengatakan, wal ithmu, albirru matma'annat ilaihi nafs, watma'anna ilaihi qalb. Ketahuilah kebaikan-kebaikan kalau kau sibuk lakukan, ketaatan-ketaatan, itu akan membawa kepada ketenangan jiwamu. Ini jadi saksi bahasan kita. Dan akan menenangkan hatimu. Sehingga keadaan bagaimanapun kita bisa menerima. Gitu. Kemudian beliau mengatakan, wal ism mahaka fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka nasu wa aftuka. Artinya, dan dosa itu selalu membuat engkau gelisah dan membuat jiwa itu tidak tenang serta hati itu selalu tergoncang walaupun engkau telah diberikan fatwa oleh para manusia. Tentu teman-teman sekalian di sini perlu digarisbawahi ya. Kalau yang dimaksud dengan hadis Wasibah radhiyallahu anhu ini sesuatu yang belum jelas hukum halal haramnya. Kalau kita masih ragu ini benar nggak sih, ini boleh nggak sih gitu. Maka kembali kepada hati kita. Tapi kalau sesuatu yang sudah jelas halal haramnya, nggak boleh lagi kita tanya hati kita. Jelas babi haram, nggak usah bilang hati saya tenang nggak sih? Nggak perlu, udah haram selesai. Tapi kalau antum lagi mau diajak transaksi bisnis, antum nggak tahu hukumnya, belum tanya fatwanya, atau antum tanya memang jawabannya juga belum jelas. Sesuatu masalah-masalah yang kontemporer, yang baru gitu. Maka akhirnya antum tanya hati antum, tenang nggak sih? Ini juga masuk dalam makna hasil daripada istikharah. Tidak harus mimpi, tapi ketenangan jiwa. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan hadis Wasibah ini dan yang semakna dengannya menunjukkan agar kita selalu merujuk pada hati ketika ada keraguan. Jika jiwa dan hati tenang, maka itu suatu kebaikan dan halal. Namun jika hati dalam keadaan gelisah, maka itu berarti suatu dosa dan keharaman. Ingatlah, kata beliau, hadis Wasibah dimaksudkan pada perkara yang belum jelas halal haramnya. Apakah termasuk dosa atau bukan? Sedangkan yang sudah jelas halal haramnya, maka tidak perlu rujuk ke dalam hati. Tapi yang kita tidak beratkan di sini teman-teman sekalian, bahwasanya kegelisahan yang sedang dibahas dalam dosa besar ini, itu disebabkan selain ada potensi dalam diri memang karena dosa. Memang karena adanya dosa. Kalau seandainya ada orang bilang begini, ada sebagian orang tenang-tenang saja walaupun sudah buat dosa. Tiap malam mabuk, berzina, melakukan kemaksiatan, tapi kita lihat tenang-tenang saja. Tawa-tawa sana sini. Dia tenang saja, hidupnya biasa-biasa saja. Maka bagaimana jawabannya? Sementara tadi Ustaz sudah memberikan gambaran, kalau buat dosa pasti hati gelisah. Maka ini dijawab oleh para ulama mengatakan, itu karena hati mereka sudah kotor. Dan dosa sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka. Bukan lagi menjadi sesuatu yang luar biasa, tapi menjadi sesuatu yang biasa. Kalau orang sudah pas mau berzina sekali, atau dia baru berzina sekali, Allah masih kasih dia peringatan-peringatan. Dia menyesal, dia takut, dia segala macam gitu. Nah, tapi kalau seseorang itu sudah melakukan rutinitas berzina, kumpul kebo terus sekian lama gitu kan, dan jadi biasa, maka itu masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang mereka usahakan telah menutupi hati mereka. Ibnu Qayyim menanggapi ini mengatakan, jika hati sudah semakin gelap dengan dosa-dosa, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk dan kebenaran. Jadi setelah kita bacakan tadi tafsirnya, kita juga sudah menjelaskan penyebab utama daripada munculnya sifat keluh kesah ini dan akhirnya terbumbuhi dan menjadi pola dalam kehidupan seseorang justru kalau dia buka pintu dosa.